Apalagi itu otak kita mau diproses, yang bikin rusak negara kita agama itu. Sampai sekarang itu yang jadi persoalan. Kok pakai kekuasaan dengan pakai agama? Itu kan gejala-gejala. Jatuhkan Ahok pakai agama. Jatuhkan menteri pakai agama. Jatuhkan seorang tokoh hukum pakai agama. Ini kan yang rusak negara kita. Nah, ini maksud saya, kalau negara tidak merubah paradigma ini, yang bakal sampai kiamat negara kita tidak akan maju. Yang selalu notabene saya katakan, ya negara kita adalah sebenarnya Pak lebih kaya dari Amerika. Saya bilang jauh. Amerika keuntungan skala SDM-nya, sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Nah, ini yang Pak kan Puang tanya, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang ini, corong ini kita sampaikan terus-menerus. Supaya anak cucu kita, seperti dikatakan Pak Centemir, jangan menderita. Kita kan tinggal menghitung mundur umur kita. Tetapi kita sudah berbuat terbaik melalui retorika-retorika ini untuk negara dan bangsa kita. Dalam hal ini kita mencintai TNI. Dalam hal ini kita mencintai negara kita. Semua kita cintai. Yang kita tidak cintai adalah mereka yang merancangkan itu kan untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk memecah belahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Notabene ini yang dilakukan oleh institusi Islam ini. Pak Arya bilang kan ini, Pak Arya Permadi kan bilang. Ini kan menjajah kan, kita kan dijajah, mana-mana itu mesti syariah, mana-mana mesti apa halal. Ini bentuk penjajahan ini. Bang. Halo Pak Kuang. Ya, silakan Pak. Saya kembalikan. Wah, Bapak yang punya acara. Itu dulu pengantar dari saya, menyambung yang dikatakan oleh Pastor Paul. Ada kan border syariah. Semua sekarang di Indonesia udah syariah Pak. Bank syariah. Border syariah menyusul. Bank syariah. Pengadilan syariah, pegadaian syariah. Apalagi semua pokoknya syariah itu syariah. Semua syariah. Perda syariah. Nanti ini undang-undang syariah sudah ada di Sumatera Barat. Undang-undang loh. Ya, tar dulu. Saya lihat dulu. Pakaian Bapak itu, Bapak pakai topi itu, topinya itu halal tidak Pak? Mesti dicek dulu. Tahu-tahu kan topinya nggak halal ini. Mbak, kalau dari persepsi mereka halal Pak, karena udah seragam. Jadi satu warna gitu. Nggak boleh warna-warni. Iya, karena kan kemarin kan saya bilang, sebelumnya saya beli kacamata. Kacamatanya harus ada label halal. Terus minggu kemarin saya beli obat. Ada juga halal. Obat sakit kepala, itu halal paracetamol. Di obatnya ada cap di pinggirnya itu ada warna biru label. Tak baca, wih, kok ini obatnya juga mesti halal. Ini jadi lebih berkuasa mereka kan daripada apa? Pancasila. Kan yang obat kan itu benar harus itu ada izin kesehatan kan? Iya. Berarti izin kesehatan belum cukup, harus ada syariahnya juga. Ini nih Pak. Betul. Jadi lah ini makanya itu saya Bapak pakai topi, ada labelnya nggak? Ini saya nggak kelihatan ada label biru itu Pak. Ada label tulisan Batak. Kalau Batak nggak bisa disusupi. Iya, lah ini kan yang disebut sama itu kan yang viral. Pak Arya bilang kan ini, Pak Arya Permadi kan bilang. Ini kan menjajah kan, kita kan dijajah. Mana-mana itu mesti syariah, mana-mana mesti apa halal. Ini bentuk penjajahan ini. Apa nggak nyadar kita ya? Ada sebagian yang sadar Pak, tapi tidak berdaya. Ada yang sebagian welcome gitu, sadar dia dan welcome menyambut. Ada yang sebagian sadar tidak berdaya, ada yang sebagian masa bodoh.
ya, karena ikut menikmati daripada perubahan itu. Jadi dia bermain di dua kaki. Itulah yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi yang namanya identitas Indonesia itu sekarang, identitas nasional itu sudah sumir, udah nggak jelas. Warnanya sudah tidak jelas. Yang jelas itu adalah kayak Arab-Araban. Ya. Coba Bapak pergi ke sekolah-sekolah negeri itu, mulai dari SD sampai dengan SLTA. Kalau dia keluar sekolah gitu, Bapak lihatlah pakaiannya itu pakaian apa semua itu. Nah, jadi memang kita udah dijajah. Apakah kita merdeka? Kalau saya belum merdeka saya. Apakah kita dilindungi? Enggak juga. Apakah kita disejahterakan? Enggak juga. Cari sendiri gitu kan. Apakah kita dicerdaskan? Enggak juga, belajar sendiri. Kecuali mereka-mereka itu. Nah, itulah nasib kita. Nasib kita di Indonesia. Kalau saya sih makin cepat bisa keluar dari Indonesia makin bagus. Bukan lagi tanah idaman Indonesia ini, bukan tumpah darah lagi. Kematian Indonesia ini kan. Ya, kalau nanti darah. bentar. Kok saya dengar ini saya geli. Kenapa Bapak minta Bapak yang keluar? Ini kok Bapak lahir di sini, Bapak punya tanah di sini. Enggak, saya nanti bawa tanah saya, Pak. Di bawah 1 ember gitu. Masa itu pendatang yang menguasai. Ini kan lucu. Ini saya nggak terima Pak. Pak Kwang. Kalau menurut Yusuf, ini ngomong. Kalau menurut Yusuf Kala, orang Cina-nya yang harus keluar. Ya. Pak, kalau tidak ada orang Cina, Indonesia ini tidak akan maju. Jadi kita realistis saja dan objektif lah. Ya, mereka itu kan ikut saja. Orang Cina itu kalau kita bilang jujur dia itu. Tapi kalau kita bilang dia maling dia itu. Itu orang itu, Pak. Mereka kan perlu hidup, itu aja, Pak. Apa aturan dia ikut saja. Itu orang Tionghoa kan. Mana ada orang itu orang jahat-jahat. Dulu memang zaman Belanda juga tujuannya motivasinya kan hidup, berdagang. Datang orang Arab dibenci karena orang Belanda lebih suka orang Cina, orang Tionghoa karena gesit. Ya kan? Kalau misalnya orang Arab hanya berdua 5 kali 1 hari. Orang Cina mana ada itu, paling dia sekali sebulan. Makanya dia waktu yang digunakan untuk kerja kan lebih banyak, berproduksi. Jadi budayanya itu yang dia membuat unggul. Terus karena budayanya itu dia dibenci atau dia apa? Bodoh itu. Kalau jengking goblok itu. Karena dia mungkin diusir supaya dia bisa menjadi raja sendiri. Nungging aja kita bikin itu. Itu membuat bangsa bukan pintar, malah jadi goblok. Berkompetisilah yang sehat. Suruh itu orang-orang kita itu belajar dari orang Cina. Suruh itu orang Cina coba ajari mereka bagaimana. Kan gitu. Setiap satu misalnya kelompok Cina harus bisa membina kelompok pribumi menjadi wira swasta yang entrepreneur yang handal. Ini kalau jengking ini jadi wira swasta apa enggak? Itu kalau yang menempel di pohon itu. Kang? Benalu dia itu. Dia besar bukan karena benalu, bukan karena dia di tanah. Tak kira toke kan nempel di pohon. Benalu itu. Oh, dari dulu kan benalu. Saya bingung. Lah emangnya dia bisnis dengan siapa? Yang kasih dia duit, kasih kesempatan dia berusaha siapa? Ayo, jujur. Yang kasih dia kesempatan, yang kasih dia proyek siapa? Ayo jujur loh. Itu loh, udah gitu dijelek-jelekin lagi negara kan ini yang paling goblok ini. Gitu loh. Jadi ngapain kita bergaul dengan orang-orang yang begitu? Biarlah dia nungging sendiri. Dia kemarin bicara entrepreneur, dia bicara tentang inovatif teknologi. Tapi dia ini sebenarnya jadi pejabat negara cuma mengambil proyek RAPBN negara untuk dijadikan objek bisnis. Dia bukan pure businessman. Iya. Kalau mau bisa begitu, lihat rekam jejaknya ya. Terus jujur, saya tahu dari dulu tuh. Bukan dari dulu karena pernah kita melihat kurikulum vitae rekam jejak perusahaannya, menguasainya, keluarganya di pelabuhan pelabuhan di Jakarta. Itu mulai dari Kala Line
dia cuma mengambil proyek-proyek negara. Ini jeleknya dia jadi apa? Jadi wakil presiden, jadi menteri sosial, jadi apalah. Ini yang kedua saya mau katakan di sini bahwa ini Yusuf Kalla sebenarnya kalau dia mau mengatakan bagaimana dia mau kerjasama dengan ya orang-orang khususnya pengusaha-pengusaha Cina yang ada di Indonesia, kan sulit mau dirubah karakter mental daripada orang-orang Muslim itu. Kan kita butuh waktu kalau kerja. Kan mereka cuma habis waktunya di sembahyang. Kan di sini saya kasih contoh Amerika lah. Kita ini pakai timer kalau kerja. Manager saya, leader saya, supervisor saya, if you wanna go to break, you take a punch. Berarti Anda tidak bayar gitu. Punch out. Apakah ini bisa terjadi terhadap mental orang Indonesia yang notabene adalah Islam? Saya bilang, kan ini ada satu gambaran ke depan negara kita sampai kiamat pun tidak akan maju. Kalau dia nggak merubah karakter itu. Nah ini jelek negara. Umpamanya dibilang lagi tentang apa itu namanya perubahan moral itu. Kemunduran di negara kita yang tadi itu sudah dijelaskan oleh siapa namanya yang Gus Ikhlas Bakhtiar. Dia katakan kenapa dia cuma satu istri, dia bilang. Dia sudah jelaskan kepada Islam garis keras. Pertama dia bilang dalam perpecahan keluarga, dia jelaskan real pembagian harta. Ya, ini yang persoalannya. Dan ini negara kita masalah moral yang dibilang tadi di mana-mana terjadi. Saya bilang negara kita susah untuk memaju sampai kiamat pun nggak akan maju. Itu. Iya. Nah, Pak Teddy. Nah makanya daripada ya toh kita misui ya toh. Iya. Nah sekarang duduk masalahnya, what will we do? What will we do? Sekarang ini situasi dan keadaan sudah begini, ya toh kita dijajah, mau nggak kita dijajah terus? Kalau kita nggak mau lah, apa yang harus kita perbuat? Pak Wan, yang kemarin juga Pak Ponto juga udah bilang kan, dasar negaranya apa? Kan KKPKK atau KKPKK. Nah sekarang itu sebagai brainstorming aja supaya sekadar untuk supaya kita celik lah masalah hukum apa yang tertulis. Nah itu juga pencerahan bagaimana kita nasionalismenya kita bagaimana. Sementara ini Yusuf Kalla ngomong, kita ambil positifnya aja ya. Ayo yang keturunan toh, yang minoritas. Ayo. Kau sudah berbuat sesuatu, ayo kita bersatu untuk melakukan sesuatu. Jangan kalah, maju. Kita boleh maju ke anggota DPR, ke legislatif, terus kita boleh berjuang lewat unit-unit yang lain. Kalau perlu kita berpartai lah, iya toh, untuk bisa ini. Mereka bisa, ada kenapa kita nggak bisa? Itu kan jalan positifnya. Jadi gimana coba? Kalau saya sih mikirnya sih sederhana. Kalau kita tidak mau diinjak, lah apa kan kita berontak, ya toh? Ya semut aja kalau diinjak kan dia gigit. Nah sekarang apa yang kita harus lakukan? Apakah kita membentuk sesuatu suatu perkumpulan? Nah ini kan kita sudah ada Galarua. Ayo bergabung dan kita coba pikirkan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merubah sistem yang sudah berlaku sedemikian lama dan ketidakadilan yang ada. Kalau kita tidak masuk ke sistem, ya ini Pak Santemer mungkin bisa komentar. Kalau kita tidak masuk ke sistem, kalau kita tidak masuk ke sistem, kita tidak mungkin bisa merubah. Kalau kita cuma jadi penonton, ini kan. Saya bilang ini bahasa lama. Kenapa saya bilang bahasa lama? Kalimat umpama contoh substansi saya berpikir. Saya punya dasar, punya kecintaan kepada negara.
dalam rangka bagaimana negara itu maju menuju satu masyarakat adil dan makmur. Itu selalu pandangan substansi saya berpikir. Yang trik-trik untuk kita tegur, apa sih kelemahan negara tinggal tidak maju? Nah, itu kan pokok persoalan. Kita tahu, bicara tata negara, kita tahu ini ada 711 anggota MPR, dia lagi bicara apa? Kemudian kita tahu posisi kita ini sebagai orang Kristen, posisinya sebagai orang Kristen di negara, di mana letak posisi kita? Kalau kita mau bicara ya secara nasional, kita mau masuk ke lembaga mana? Ke lembaga pegawai negeri sipil. Kita mau jadi anggota DPR, DPD, DPRD. Tetapi pun di DPRD itu tidak akan kalah suara kita kalau kita menyuarakan. Benar, kita masuk ke Galarua ini sudah benar. Ini benar-benar menjadi corong. Ini cuma salah satu aja. Ini udah benar. Udah jalan paling utama, udah Galarua ini. Ada corong untuk ekspresi kita, mau menyampaikan bagaimana negara kita maju. Mau menjawab kenapa negara kita ada konflik terus. Nah, ini yang jawaban-jawaban kita bilang di Galarua ini. Saya percaya di Galarua ini ada jutaan orang yang lagi menonton di YouTube. Jutaan orang barangkali dia akan relay kembali dan mendengarkan apa percakapan kita. Dan mereka bilang, ini percakapan ini benar. Karena pandangannya adalah pandangan positif untuk kemakmuran, kemajuan negara. Cuma dia mendeskripsikan ada lembaga-lembaga agama tertentu atau institusi lembaga tertentu yang menguras kekayaan negara untuk kepentingan dia dan untuk lembaga dia. Sekarang kembali ke posisi kita di mana sekarang? Kita mau terjun ke anggota MPR? Itu anggota MPR itu yang saya bilang tadi 711 atau 511 itu. Mereka nggak ada apa-apa. Mau melihat keadaan korupsi di negara. Bayangkan mereka itu ada profesor, ada doktor. Ya ini yang jadi persoalan. Oke, kalau saya masuk ke lembaga itu, paling saya Pak akan terkooptasi dengan lingkungan itu, dengan suasana itu. Lebih baik seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh, lebih baik dia di luar supaya dia mampu mencapaikan ekspresi dia. Ini saya dengar salah satu anggota DPR dari PDIP itu, dia bilang, saya nggak mau masuk ke lembaga pemerintah. Kalau saya boleh bicara. Ini yang maksud saya, kita ini di Galarua sudah melakukan apa yang kita kehendaki, sudah ada rel yang kita sampaikan. Sehingga ini Galarua saya senang, bukan dengan vlog-vlog yang lain. Di skenario apa yang dibicarakan, sebelum dibicarakan ini sutradara jangan menyinggung negara ya. Saya tahu ini Pak Santiane pernah ditegur, jangan menyinggung Papua ya, jangan menyinggung Jokowi. Itu media-media streaming itu ditegur begitu. Ini kesempatan kita bicara di media, ekspresi kita yang salah terhadap negara kita sampaikan. Ya seperti apa yang dilakukan, bagaimana negara ini mau diarahkan ke negara khilafah dengan melakukan undang-undang Islam di setiap pensi yang ada. Dan sekarang itu undang-undang itu sudah mulai memasuki lembaga, saya bilang tadi, dari kehakimannya, dari pendidikannya, kita sampaikan sehingga si pemangku jabatan nasionalisme akan terkoreksi gitu. Kan benar, di sini sudah kita lihat apa yang kita sampaikan masalah Papua. Selalu dikuasai orang A, selalu dikuasai orang B. Sekarang mereka bawa orang Batak jadi penguasa di sana. Orang Sulawesi Utara jadi penguasa di sana, diganti semua. Sekarang kita sampaikan lagi ya, yang saya bilang, ini akan terkoreksi. Yang Kapolda itu, Kapolda Papua, yang mualaf itu. Kenapa dia mualaf? Baru jadi Kapolda. Itu ada kesalahan negara karena negara ini sudah di-framing oleh 4 lembaga itu. Ini lembaga ini adalah mereka luar dari negara. Tetapi mereka bisa menyetir negara. Yang saya bilang tadi, NU, Majelis Ulama Indonesia, saya bilang tadi Muhammadiyah, lembaga-lembaga cendekiawan, kemudian mahasiswa, HMI. Ini yang kita hantam terus.
supaya nasionalisme negara ini yang notabene adalah Islam nasional akan menegur ini. Nah ini maksud saya, itu kita sampaikan terus-menerus. Karena yang bikin konflik di negara kita kan agamanya itu. Agama Islam, bukan pemerintah, bukan TNI, bukan Polri. Agama ini kita lihat fenomena dari kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Yang bikin konflik itu apa? Fenomenanya, kalau kita jujur, mari para pakar sejarah, atau pakar filsafat, atau pakar teologi, atau pakar antropologi, mari coba kita tanya bersama-sama. Yang bikin negara selalu agama. Agama yang bikin negara kita itu sampai sekarang itu, Pak Sentiaber. Walaupun kita mau otak-atik retorika kita, orasi kita, apalagi itu, otak kita mau diproses, yang bikin rusak negara kita agama itu. Sampai sekarang itu yang jadi persoalan. Pakai kekuasaan dengan pakai agama. Itu kan gejala-gejala. Jatuhkan Ahok pakai agama. Jatuhkan menteri pakai agama. Jatuhkan seorang tokoh hukum pakai agama. Ini kan yang rusak negara kita. Nah ini maksud saya, kalau negara tidak merubah paradigma ini, yang bakal sampai kiamat negara kita tidak akan maju. Yang selalu notabene saya katakan, ya negara kita adalah sebenarnya Pak lebih kaya dari Amerika. Saya bilang jauh. Amerika keuntungan adalah SDM-nya, sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Nah, ini yang Pak kan Puang tanya, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang ini, corong ini kita sampaikan terus-menerus. Supaya anak cucu kita, seperti dikatakan Pak Centemer, jangan menderita. Kita kan tinggal menghitung mundur umur kita. Tetapi kita sudah berbuat terbaik melalui retorika-retorika ini untuk negara dan bangsa kita. Dalam hal ini kita mencintai TNI. Dalam hal ini kita mencintai negara kita. Semua kita cintai. Yang kita tidak cintai adalah mereka yang merancangkan, itu kan, untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk memecah belahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Notabene ini yang dilakukan oleh institusi Islam ini. Nah, ini yang perlu dicermati. Kalau enggak ya terserahlah mau maju di mana negara kita. Nah, inilah satu pandangan jawaban saya dari Pak Kuang. Apa yang kita harus lakukan? Terima kasih Pak Sentiamer. Oke, kita lanjutkan dengar ini Lebah Madu. Ya, go ahead. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.